Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari ini. Kami mau membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Tolong kami, agar kami mampu untuk memahami dan melakukan firman Tuhan, menjadi pelita hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga hari ini, Rabu 12 Januari 2022, terambil dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20. 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Judul RHK hari ini, jauhkanlah perbuatan dosa. Setiap kali kita berbicara tentang dosa, maka kita selalu diingatkan untuk jangan melanggar peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Sebab dosa adalah perbuatan melawan kehendak Tuhan. Dalam 10 hukum Tuhan, sangat jelas apa yang tidak boleh kita lakukan. 10 hukum Tuhan dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih sebagai hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan segenap hati. Bandingkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Itulah sebabnya Paulus menasihati Timotius untuk menegur mereka yang berbuat dosa, karena dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Menegur di depan orang adalah cara yang diminta oleh Paulus. Ini bermaksud untuk memberi efek jera dan menimbulkan rasa takut orang lain yang mendengarnya. Cara ini memberi gambaran pada kita bahwa perbuatan dosa itu tidak boleh dipelihara ada dalam hidup berjemaat. Hal itu harus dicegah supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dalam hidup kita. Sebaliknya, kita hidup sesuai hukum Tuhan, yakni hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup berkeluarga, tentu semua ingin supaya semua anggota keluarga hidup dalam damai, rukun, saling mengasihi, baku-baku baik, dan baku-baku sayang. Anak-anak harus menghormati orang tua, kakak adik saling mengasihi. Juga orang tua harus menyatakan kasih dan perhatian pada anak-anak. Semua ini adalah gambaran kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan juga tergambar dalam hidup anggota keluarga yang rajin bekerja, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Dengan cara ini, maka tentu kita menjadi keluarga yang disayangi oleh Tuhan, dan kita menjadi keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Inilah berkat yang kita harapkan diberi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami sekeluarga berterima kasih karena firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami untuk menjauhi perbuatan dosa. Tiliklah kami ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kehendak-Mu. Amin.